Halo semuanya, semoga Anda tetap semangat dan dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan mengenal dan mengimplementasikan secara langsung beberapa best practice dalam penggunaan CSS. Anda akan mempraktikkan bagaimana pembuatan rounded corner atau memanfaatkan CSS untuk keperluan pembuatan navigasi, font, dan form pada sebuah website. Dengan demikian, objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan beberapa best practice dalam penggunaan CSS seperti untuk pembuatan rounded corner, navigasi, font, dan form. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Video kali ini akan dipandu oleh asisten pengajar mata kuliah PSW 1, yaitu Ibu Sarah Rosdiana Tambunan, Eskom. Halo semuanya, di praktikum sesi ini kita akan lanjutkan lagi tentang penggunaan CSS. Ada 4 bagian kecil yang akan kita pelajari, yaitu rounded corner, navigasi, font, dan form. Yang pertama adalah rounded corner. Rounded corner ini adalah salah satu fitur CSS untuk membuat lengkungan pada sudut objek. Agar lebih memahami, silahkan ketik kode ini pada file HTML kalian. Pada bagian head, terdapat link menuju sebuah file CSS dengan nama roundedcorner.css, sehingga kita harus memiliki file CSS dengan nama yang sama. Lalu pada bagian body, terdapat 3 ID elemen paragraf yang berbeda, yaitu A, B, dan C. Kita akan gunakan ID ini untuk CSS-nya. Setelah file HTML ini dituliskan, kita beralih ke file CSS-nya, yaitu file roundedstyle.css. Ada 4 selektor yang digunakan. Selektor ID A untuk elemen paragraf pertama yang ada di file HTML tadi. Jadi, ID A pada HTML diatur tampilannya menjadi gini. Lebar 250 pixel, tinggi 150, border radius 30 pixel, warna latarnya, dan seterusnya. Gitu juga untuk ID B. Diset lebar, tinggi, border radiusnya. Border radiusnya ini 15 untuk sudut kiri atas, 100 untuk sudut kanan atas, 50 untuk sudut kanan bawah, dan 5 untuk kiri bawah. Juga diatur border dan warnanya. Untuk ID C, menggunakan border radius sama dengan 0 dan gambar background.jpg sebagai latar. Pastikan juga file background ini berada pada folder yang sama. Selektor terakhir, selektor elemen H1. Jadi tulisan pada H1 akan dibuat menjadi rata tengah. Silahkan run file HTML-nya dan pahami penggunaan setiap properti yang ada berdasarkan hasil yang ditampilkan. Yang kedua, kita akan belajar pembuatan navigasi. Navigasi ini akan mempermudah pengguna untuk mengakses informasi yang diinginkan. Contoh penggunaannya gini. Pada file HTML, tuliskan kode ini. Jangan lupa untuk menuliskan link menuju file CSS-nya dan perhatikan penamaannya. Pada bagian body, tuliskan 4 menu atau navigasi yang dimiliki. Misalnya dashboard, download, gallery, dan login. Menu login menggunakan kelas login yang akan digunakan pada CSS-nya nanti. Masing-masing nilai dari atribut href dituliskan hashtag atau tanda pagar sebagai ganti dari halaman tujuannya. Sekarang kita lihat file CSS-nya, yaitu navstyle.css. Ada 4 selektor yang digunakan. Selektor elemen ul. Semua properti di dalamnya akan mempengaruhi bagian ini. Selektor li, float.2left. Artinya, konten yang menggunakan tag li akan ditampilkan dari sebelah kiri. Sedangkan untuk selektor li.login, artinya tag li yang menggunakan kelas login akan dituliskan di sebelah kanan.
Selektor li spasi A artinya tag li yang di dalamnya ada elemen A. Lalu yang terakhir, li spasi A titik 2 hover digunakan untuk memilih elemen A dalam tag li saat kita mengarahkan mouse ke atasnya. Hasilnya gini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penggunaan CSS untuk mengatur font tulisan. Seperti yang sudah beberapa kali kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di sini juga kita akan mengatur jenis dan ukuran tulisan, namun kali ini menggunakan eksternal CSS. Contohnya gini. Buat file HTML baru, lalu ketikkan ini di dalamnya. Tetap sertakan link pada bagian head. Kelas A dan B ini akan digunakan di CSS-nya. Sekarang buat file CSS yang namanya sama dengan yang didefinisikan di head HTML, yaitu font CSS. Pada font CSS, terdapat 3 selektor. P.A untuk elemen P dengan kelas A. P.B untuk elemen P dengan kelas B. Fontnya diset jadi cetak miring dan tebal, dengan ukuran 12 piksel dan tinggi baris 30 piksel, serta jenis tulisan Georgia serif. Selektor terakhir, selektor elemen H1, menggunakan text align center. Lihat dan pahami hasilnya. Yang terakhir, penggunaan CSS untuk form. Kita langsung ke contoh saja ya. Silahkan tuliskan ini pada file HTML-nya. Misalnya namanya adalah form css.html. Ingat kembali materi tentang form dan perhatikan setiap atribut dan kelas yang digunakan. Setelah udah diketik, kita ke file CSS. Penggunaannya masih sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja di sini ada selektor dengan tanda bintang yang akan mempengaruhi seluruh elemen atau tag pada halaman web. Ada juga selektor input lalu type sama dengan text, select, text area. Artinya, untuk semua elemen input dengan tipe text, select, dan text area. Begitu juga untuk selektor-selektor lainnya. Silakan run lalu pahami hasilnya. Lakukan eksplorasi untuk properti atau value lain yang dapat digunakan. Selamat belajar! Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman, khususnya pengembangan situs web. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.